Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama saya Ahmad Mahlian. Saya akan menjelaskan tentang relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut hal kesamaan makna, yaitu sinonim, kebalikan makna antonim, kegandaan makna, polisemi, dan ambiguitas. Ketercakupan makna hiponimi, kelainan makna homonimi, kelebihan makna redundansi, dan lainnya. Pendapat lain menyebutkan bahwa relasi makna terbagi atas 5 jenis, yaitu sinonim, antonim, homonim, polisemi, dan hiponim. Berikut ini dibahas masing-masing yang kalimat tersebut. Yang pertama kita bahas tentang sinonim. Sinonim secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu nama yang berarti nama dan sen yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Verchar dalam CHAR 2002 mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan, bisa berupa kata, frase, dan kalimat. Maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Sinonim ialah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Kesamaan itu berlaku bagi kata, kelompok kata, atau kalimat, walaupun umumnya yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja. Terus yang kedua adalah antonim. Kata antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Maka secara harfiah, kata antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, menurut Verchar dalam CHAR 2002 mendefinisikan antonim sebagai ungkapan, biasanya berupa kata tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebaikan dari makna ungkapan lain. Sementara itu, Kridaliksana 2001 mengungkapkan bahwa antonimnya adalah leksem yang berpasangan secara antonim seperti halnya sinonim. Antonim pun tidak bersifat mutlak. Ungkapan biasanya berupa kata tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Yang ketiga yaitu homonim. Istilah homonim Inggris homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno. Onoma sama dengan nama dan homo sama. Secara harfiah, homonim adalah nama sama untuk benda yang berlainan. Menurut Pateda, homonim adalah kata-kata yang bentuk atau bunyinya sama atau mirip dengan benda lain tetap maknanya berbeda. Terus yang keempat, hiponim. Tadi belum habis. Terus lanjutannya tadi mengumumkan bahwa homonim adalah dua ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya dan atau sama ejaannya atau tulisannya. Sedangkan menurut Putrayasa mengemukakan bahwa homonim adalah dua buah kata atau lebih yang sama bentuknya tetapi maknanya berlainan. Dengan demikian, bentuk homonim dapat dibedakan berdasarkan lafalnya dan berdasarkan tulisannya. Mungkin bahwa homonim adalah ungkapan kata atau frasa atau kalimat yang bentuknya sama dengan suatu ungkapan lain. Terus yang keempat, hiponim dan hipernim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma berarti sama dan hypo berarti di bawah. Maka secara harfiah, kata hiponim berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Secara semantik, Verchar dalam CHAR 2002 menyatakan hiponim ialah ungkapan, biasanya berupa kata tetapi kiranya dapat juga frasa atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian makna secara ungkapan lain. Nah, sedangkan hiponim adalah kata-kata yang maknanya melingkupi makna kata yang lain. Contoh, kata warna merupakan superordinat atau hipernim, sedangkan merah, jingga, hijau, biru, dan sebagainya merupakan hiponim. Kata buah-buahan merupakan superordinat atau hipernim, sedangkan mangga, jeruk, apel, pisang, dan sebagainya merupakan hiponim. Yang terakhir, yang kelima, yaitu polisemi.
Istilah polisemi Inggris polisemi berasal dari bahasa Yunani poli banyak dan semua tanda atau lambang. Tanda atau lambang bahasa yang bermakna banyak. Polisemi adalah kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu, tetapi makna itu masih berhubungan dengan makna dasarnya. Disebut juga kata beraneka. Sudrajat 2009, menurut pendapat Keraf 1980, polisemi adalah satu bentuk mempunyai beberapa makna. Nah, jadi terus lanjutannya, polisemi adalah satu kata mempunyai makna lebih dari satu yang masih memiliki hubungan dan kaitan dengan makna dasarnya. Pada umumnya sebuah kata mengandung sebuah arti tetapi pada polisemi kita berhadapan dengan sebuah kata yang mengandung arti lebih dari satu atau makna ganda, walaupun masih memiliki hubungan dengan makna dasarnya. Misalnya kata terang yang mengandung makna cerah, siang, hari, bersih, terus dan sebagainya. Frasa orang tua yang mengandung makna ayah, ibu, orang yang sudah tua, orang yang dihormati atau dituakan. Contoh: A. Kepalanya luka kena pecahan kaca. B. Kepala kantor itu bukan paman saya. C. Kepala surat biasanya berisi nama dan alamat kantor. D. Kepala jarum itu terbuat dari plastik. E. Yang duduk di kepala meja itu tentu orang penting. Pada contoh di atas, kepala yang setidaknya mempunyai makna satu bagian tubuh manusia. Nah, itu seperti pada contoh kalimat A. Terus 2, ketua atau pemimpin, seperti pada contoh kalimat B. Jadi kepala kantor itu bisa dibilang pemimpin gitu. Terus yang ketiga, sesuatu yang berada di sebelah atas, seperti pada contoh kalimat C, kepala surat atau di bagian atas, itu sama. Terus yang keempat, sesuatu yang berbentuk bulat. Kepala jarum itu berbuat dari plastik. Nah, itu berbentuk bulat seperti pada contoh kalimat D. Terus yang kelima, yang duduk di kepala meja itu tentu orang penting. Sesuatu yang bagian yang sangat penting seperti pada kalimat E. Gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.